membunuh cepat, HIV membunuh pelan, tapi pasti COVID itu ada. Kalau kau mau sehat, ingat 3M, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Baik, selamat malam, selamat datang di Podcast KTP Kaki Tanah Papua. Saya Olaf Craig yang akan mendampingi pada malam hari ini untuk wawancara kita, diskusi kita di malam hari ini. Dan pada malam hari ini telah hadir dua narasumber yang akan bersama dengan saya. Kita akan bercerita, berdiskusi tentang penanganan COVID khusus di Kabupaten Manokwari pada komunitas dan pada kelompok pendamping orang dengan HIV. Mungkin kita bisa berkenalan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Yohanes. Nama saya Yohanes Krimadi, saya pendamping Oda dari Manokwari Timur. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, nama saya Ruth Rumbiak. Ruth Rumbiak dari komunitas. Baik. Selamat malam Kakak Yohanes dan Kakak Ruth ya, panggilan akrab sehari-hari mereka yang melakukan aktivitas di lapangan terkait dengan pendampingan bagi orang dengan HIV dan juga ada di dalam komunitas. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Kakak Yohanes, kira-kira pandangan tentang COVID seperti apa? Itu punya pengaruh yang sangat besar untuk semua bidang kehidupan, termasuk kami dari pendamping Oda, karena itu membuat sehingga waktu dan kesempatan untuk kami bisa mendampingi Oda itu menjadi sangat terbatas karena ada berbagai alasan. Karena alasan yang kita tidak boleh berkumpul atau berkelompok, sedang kita di komunitas kita sangat memerlukan itu, pertemuan-pertemuan dengan Oda dalam kelompok dampingan sebaya itu sangat dibutuhkan untuk melihat mereka punya kepatuhan minum obat dan lain-lain, infeksi opportunities yang akan muncul. Itu semua kita harus lihat dan kita nilai pada saat pertemuan kelompok dampingan sebaya tersebut. Namun karena dengan adanya COVID ya hal itu terpaksa tidak bisa kami lakukan. Ya mungkin demikian. Baik, mungkin terbatas ya, jadi aktivitas terbatas di luar seperti yang kakak bilang, yang harusnya kita melakukan pertemuan-pertemuan dan akhirnya tidak bisa. Ini suatu perubahan yang terjadi ketika COVID itu melanda dan kita tidak bisa melakukan banyak hal terkait dengan kegiatan kumpul-kumpul dan sebagainya. Kira-kira menurut selama pandemi COVID ini kakak ada peran tambahan untuk pencegahan? Peran tambahan ya mungkin kita bukan diwajibkan, tapi memang sudah kewajiban kami untuk memberikan penyuluhan terutama bagi rekan-rekan yang ada dalam komunitas atau kelompok dampingan sebaya tentang bagaimana cara untuk kita penanganan COVID, kemudian penyuluhan. Terus selain itu kami juga melakukan kunjungan rumah, karena untuk datang ke puskesmas untuk atau layanan untuk mengambil obat itu mereka tidak bisa datang, terpaksa ya kami yang harus mengambil obatnya dan mengantar sendiri kepada mereka di rumah. Itu upaya yang kami lakukan agar jangan sampai mereka kemudian terinfeksi dan itu menjadi sangat fatal bagi mereka. Selain itu kami juga
melakukan penyuluhan kepada masyarakat sebagai tugas tambahan, terutama mereka yang keluarga-keluarga yang terkait dengan orang-orang atau mereka yang terinfeksi HIV atau ODA ini. Jadi kami juga memberikan penyuluhan kepada keluarga, tetapi terlebih lagi kepada ODA supaya mereka bisa menjaga kesehatannya lebih dengan adanya COVID. Oke. Kalau di komunitas kira-kira menurut selama masa pandemi, kira-kira teman-teman ODA ada yang kemarin terkena dampak itu atau tidak? Terkena COVID kan tidak? Di Manokwari Timur itu mereka mungkin dampaknya itu ada di ekonominya. Tapi kalau untuk sakit tidak, mereka tidak terpapar. Kalau dampak ke ekonomi mereka sangat merasakan itu karena sebagian dari mereka kan jualan kecil-kecilan seperti pinang, minuman-minuman ringan dan lain-lain. Tapi dengan adanya COVID memang mereka sangat merasakan akibatnya itu. Seberapa bahayakah COVID untuk teman-teman ODA? Cukup berbahaya kalau mereka tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Tetapi kalau kita melihat dari banyak orang ada bilang kalau ODA tidak apa-apa karena mereka dapat konsumsi ARV yang bisa meningkatkan daya tubuh mereka. Tetapi menurut kami kalau pada tingkat tertentu pasti ada bahayanya juga. Sampai sekarang masih, kemarin ketika terjadi pandemi COVID di Manokwari, kira-kira teman-teman ODA ada yang terpapar? Kami di Manokwari Timur mungkin tidak ada yang terpapar. Oke. Kalau menurut kakak sendiri, bagaimana teman-teman yang di komunitas menyikapi COVID? Tadi kakak bilang masalah ekonomi, ada juga lari ke kesehatan mungkin. Menurut kakak teman-teman bagaimana? Masalah ekonomi seperti begitu. Cuma kalau untuk ini COVID, teman-teman kita tidak ada yang terpapar. Tidak ada? Iya. Syukur ya. Karena hampir kebanyakan rata-rata mereka semua mengatakan bahwa tidak. Mungkin karena tidak periksa atau? Tidak. Kan orang periksa harus ada tanda dan gejala. Kalau tidak ada tanda dan gejala, tak mungkin mereka diperiksa. Selama COVID kira-kira teman-teman dapat support tidak? Dari pemerintah, dari LSM, atau dari? Selama COVID mungkin support tidak ada sama sekali ya. Ini jujur saja saya harus bilang karena mungkin perhatian pemerintah lebih banyak ke COVID sehingga dukungan bagi ODA untuk pendampingan untuk pengobatan tetapi juga untuk masalah ekonomi tidak ada. Sampai kami juga sampai tidak mempunyai ruangan juga untuk bisa melaksanakan pelayanan kami untuk mendampingi mereka karena ruangan yang kami punya dipakai untuk kegiatan COVID. Ya makanya kami terpaksa harus menumpang di ruangan lain untuk bekerja. Tapi ya kami berusaha untuk bisa melayani mereka, terutama bagi mereka yang sudah on ARV atau sedang minum obat. Sedang yang penderita baru kami belum bisa memberikan pengobatan karena banyak kendala. Kan kalau kita mau periksa itu harus ada beberapa tahapan, tetapi karena masalah ini kami tidak punya ruangan untuk bekerja ya sudah, itu kendala yang kami hadapi dalam masalah pandemi. Jadi ada baiknya untuk kami, tapi ada juga hal yang kurang bagus yang kami rasakan dalam mendampingi mereka. Mungkin seperti itu. Menurut kakak sendiri di dalam komunitas, kelompok masyarakat atau di lingkungan masyarakat sendiri dapat dukungan tidak dari pemerintah atau dari LSM atau dari tokoh agama, lembaga-lembaga lain sendiri? Ya, dari untuk bantuan-bantuan ya mungkin ada sedikit juga. Dari? Tidak dari puskesmas.
di puskesmas saja. Dari puskesmas, oke, dari pemerintah ya. Kalau terkait dengan layanan ARV sendiri di layanan ARV bagaimana? Terkait dengan teman-teman tetap mengakses ARV di tengah pandemi. Iya, kita tetap berupaya untuk memberikan pelayanan kepada mereka walaupun situasinya dukung, tapi karena mereka ini sudah start dan tidak mungkin kita hentikan. Mereka sudah memulai, tidak mungkin kita hentikan. Jadi ya harus tetap jalan. akses itu layanan ARV bagi mereka, walaupun dengan mengantar ke rumah atau karena waktu mereka untuk datang ke layanan terbatas, ya kami simpan aja di rumah, baru nanti pesan mereka datang sendiri ambil di rumah, jadi mereka tidak ke layanan. Ada kendala tidak ada waktu mengakses ARV ke layanan atau pada saat mengambil obat? Dari untuk layanan memang ada kendalanya. Tapi ya bagus karena kita bisa ambil seperti yang tadi sudah sampaikan lewat Pak Primadi bahwa memang dibatasi waktu kali ya? Iya. Jadi kita ambil di rumah layanan untuk ambil obat. Kalau terkait dengan akses ARV ini di Kabupaten Manokwari, kira-kira berapa teman ODA yang tidak bisa mengakses sama sekali? Signifikankah atau bagaimana? Karena tidak mungkin seluruhnya bisa mengakses, ada juga mungkin yang sebagian tidak bisa. Menurut Kakak Dung sendiri terkait dengan tempat di mana Kakak Dung berada, bagaimana mereka bisa mengakses ARV itu dengan baik? Iya, kalau kami di Manokwari Timur, pada umumnya mereka bisa mengakses ARV dengan baik, cuma kendalanya karena tempat kerja. Mereka punya tempat, karena bukan karyawan tetap, mereka berpindah-pindah, jadi untuk mengakses ARV itu kadang-kala mengalami kendala karena pada waktu di mana obat itu habis mereka harus ambil, mereka tidak berada di tempat atau tidak berada di Manokwari. Sehingga untuk mengakses ARV tidak bisa. Nanti mereka tinggal sampai bila pekerjaannya sudah selesai baru mereka balik, kemudian mereka datang ke layanan untuk mengambil ARV. Itu yang sering menjadi masalah. Itu seberapa banyak misalnya? Kami ya saya minta maaf karena mereka itu sebagian besar mungkin sudah tidak ada, sudah meninggal. Karena akses untuk mengakses ARV mereka tidak teratur atau tidak patuh untuk pengobatan, makanya begitu mereka berada di tempat tugas kemudian jatuh sakit atau ada timbul infeksi opportunities, mereka balik ke Manokwari, tidak bisa langsung ke layanan untuk ambil obat, mereka harus diobati dulu di rumah sakit umum. Nah, nanti setelah kondisinya pulih baru mereka ke layanan, itu yang sering jadi kendala. Oh, baik. Ini kira-kira menurut Kakak berdua, harapan apa yang diharapkan dari pendamping juga dari komunitas terhadap teman-teman ODA terkait dengan pencegahan COVID bagi teman-teman sendiri? Ya. Kami punya harapan yang sangat agar dengan adanya COVID jangan sampai penderita HIV atau ODA itu tidak diperhatikan. Karena sebelum COVID kan HIV-nya itu sudah ada, sudah ada upaya pencegahannya, penanganannya. Jadi apabila kalau ada COVID, jangan langsung pelayanan untuk ODA itu dikurangi atau ya dibatasi lah. Kalau boleh mereka terus diperhatikan, karena kita lihat kalau COVID membunuh cepat, HIV membunuh pelan, tapi pasti. Jadi harus ada perhatian dari kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, agar jangan dengan adanya
pandemi COVID, terus odanya kita tidak perhatikan. Ya, saya ambil contoh yang tadi saya katakan, sampai-sampai kita tidak punya ruangan untuk pelayanan, sehingga mereka punya status dan lain-lain. Itu kan kita harus jaga dengan baik agar tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Tapi kalau sampai ruangan sudah diambil alih, kemudian semua orang masuk ke situ dan bisa melihat mereka status, kan kita sudah tidak jaga kerahasiaannya lagi. Jadi dengan adanya pandemi, kita punya ODA, kita dampingi mereka. Ini mereka perlu asupan gizi, terus dukungan untuk peningkatan ekonomi dari masing-masing ODA. Jadi harus ada bantuan yang lain selain kepada masyarakat secara umum, tapi khusus juga kepada mereka secara khusus. Ya, di komunitas bagaimana harapan dari komunitas untuk penanganan COVID? Dan itu kita harus sama-sama harus berjuang untuk harus ambil obat. Berarti sistem di dalam layanan untuk membantu mempercepat supaya mereka dapat layanan VCT, dapat layanan ARV dengan baik, cepat, tepat, dan mereka tidak. Saya lihat di beberapa tempat akhirnya mereka bingung mau datang, ketakutan ke rumah sakit karena terlalu banyak ini. Tapi itu waktu lagi rame-rame, sekarang sudah tidak rame. Mungkin karena pengaruh apa, sudah tidak ada perhatian lagi. Dan memang kemarin banyak yang bilang bahwa ketika ada COVID, akhirnya HIV dan lain-lain dilupakan. Semoga tidak terjadi. Mungkin demikian diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, selamat malam Kak, sudah hadir di malam hari ini sebagai narasumber bagi kita. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi pada podcast KTP Kaki Tanah Papua. Selamat malam.